Peningkatan jumlah kasus COVID-19 di DKI Jakarta masih tinggi dengan rata-rata per hari lebih dari 1.000 kasus. Dari grafik kasus aktif COVID-19, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan terjadi penurunan kasus di pertengahan Oktober 2020. Sejumlah kebijakan diambil seperti pengetatan PSBB. Namun grafik kasus aktif kembali meningkat setelah ada pelonggaran dan libur panjang. Nah, tapi dalam kita sudah mulai turun nih, total ada long weekend yang kita tetap laksanakan. Konsekuensinya sekarang kita mulai menyaksikan kenaikan lagi peaknya. Jadi betapa terlihat ada korelasi antara pengetatan kolektif, bukan insiden, kolektif, dengan pertumbuhan laju angka kasus aktif di Jakarta. Sementara Ketua Satgas Penanganan COVID-19 mengatakan meski ada peningkatan, kasus libur panjang lebih terkendali. Faktor lain penyebab kenaikan kasus akibat kerumunan di sejumlah tempat. Sejumlah kasus yang ikut menambah terjadinya kasus selama libur panjang yang lalu adalah kegiatan-kegiatan kerumunan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, terutama di wilayah Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, di wilayah Kelurahan Petamburan, dan juga wilayah Selipi, kemudian juga Tebet Timur, serta Megamendung. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta pemerintah pusat untuk mengatur ulang kebijakan libur panjang nanti. Riza juga mengimbau warga memanfaatkan libur panjang di rumah saja. Untuk itu masyarakat kami minta untuk tetap berada di rumah, ya, manfaatkan libur panjang untuk bersama anak, istri, keluarga sekitarnya, tidak perlu pergi keluar kota karena berpotensi dapat menimbulkan penyebaran COVID, sebagaimana kita alami di bulan-bulan sebelumnya. Dan tentu kita berharap ada kebijakan dari pemerintah pusat menyikapi libur panjang ini, agar bisa harapan kita agar bisa ada satu kebijakan mengurangi libur panjang ini agar masyarakat tetap berada di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara di Bandung, Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menghadiri apel persiapan menghadapi peningkatan penanggulangan COVID-19, pilkada serentak dan libur panjang di akhir tahun menyampaikan sekitar 8.000 personil gabungan ditugaskan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap protokol kesehatan dalam pilkada serentak dan libur panjang. Hampir 8.000 personil ditugaskan dari aparat Provinsi Jawa Barat dan 4.000-an dari TNI Polri yang sudah disiapkan dalam rangka peningkatan kewaspadaan ini. Insya Allah kalau track record pilkada di Jawa Barat tidak pernah ada keributan ya sedikit pun, bahkan di level pilpres yang sangat besar, Pilgub juga kondusivitasnya sangat luar biasa. Menurut juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, pengkajian soal libur panjang akhir tahun dilakukan dengan cermat karena belajar dari pengalaman libur panjang sebelumnya yang menyebabkan peningkatan kasus COVID-19. Kasus positif pada masa libur panjang disebabkan oleh penularan yang masih terjadi akibat kurang disiplinnya masyarakat terhadap protokol kesehatan, terutama menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi ini, saya selalu menekankan pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan 3M, serta selalu menghindari kerumunan dalam setiap kegiatan. Pemerintah saat ini sedang mengkaji periode masa libur panjang akhir tahun, karena berdasarkan analisa setiap liburan panjang pada masa pandemi memakan korban. Libur panjang akhir tahun hingga kini terus dikaji pemerintah. Presiden meminta masalah ini dibahas secara teknis sesegera mungkin di tataran kementerian dan lembaga terkait. Tim Liputan, Kompas TV.